Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore Tribuners dimanapun Anda berada, semoga selalu dalam keadaan yang sehat walafiat. Dan saya juga mau menyapa seluruh peserta Zoom virtual yang mungkin telah bergabung bersama kami dalam kegiatan bedah buku pengantar ilmu bedah ortopedi. Nah, dalam program Tribun Timur sore hari ini yaitu Bincang Kampus, tentu saja tema kita pada hari ini adalah membedah satu buku, yaitu buku pengantar ilmu bedah ortopedi yang juga merupakan buku dari Profesor Dr. Khairuddin Rasjad, PhD SPOTK. Nah, pada kesempatan ini juga saya Kinan Aulia selaku host Tribun Timur akan memperkenalkan terlebih dahulu nih beberapa narasumber dan moderator kita yang nantinya akan memandu jalannya diskusi bedah buku tersebut. Nah, mungkin live di studio Tribun Timur pada sore hari ini, Tribuners, saya sudah bersama-sama dengan salah satu narasumber dari 3 narasumber kita yang mungkin pada sore hari ini harus mengikuti melalui Zoom ya. Nah, dan sore hari ini yang pertama mungkin untuk narasumber kita saya akan memperkenalkan dulu ada Dr. Marhain Harjo, M. Biomed, PhD. Nah, halo, selamat sore dok. Selamat sore, Kinan. Selamat sore. Alhamdulillah sehat dok. Siap, alhamdulillah. Alhamdulillah. Aktivitas tetap padat ya dok? Iya, sebagai dekan di Fakultas Kedokteran Unibos, ya selalu padat kegiatannya. Selalu padat. Ya, selanjutnya mungkin saya juga mau menyapa narasumber kita selanjutnya ada Profesor Dr. Idrus A. Patrusi, SPB, SPOT. Assalamualaikum dok, mungkin sudah bergabung juga nih di room virtual Zoom bersama kita. Ya, waalaikumsalam. Bagaimana kabar tak dok? Ya, alhamdulillah. Ya. Aktivitas dok tetap sibuk nih, tetap padat? Iya, baru dari Jakarta ini. Ya, alhamdulillah. Baik dok, terima kasih. Nah, selanjutnya tentu saja ada juga mungkin narasumber kita ada Dr. Arman Bausat SPOT yang mungkin juga masih sedang berusaha gabung nih di room meeting karena mungkin dari dalam proses perjalanan juga. Tapi nanti kita pastinya tetap akan menunggu satu narasumber kita juga ini. Nah, Tribuners, pastinya dalam diskusi bedah buku ini kayaknya kurang nih kalau cuma narasumber yang kita perkenalkan. Yang akan memandu jalannya bedah buku kita pada sore hari ini ada juga moderator kita. Siapa lagi jika bukan Dr. Wahyudi Muhsin SHMKes yang juga merupakan Humas ID. Halo, Assalamualaikum, selamat sore dok. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Kinan. Sehat selalu, Ayahanda Prof. Idrus, Kanda Dr. Marhain, dan Kanda Dr. Arman Bausat. Ya. Dan semua yang sedang mengikuti kegiatan Zoom meeting pengantar ilmu bedah ortopedi. Ya, baik. Terima kasih dok. Insya Allah sudah siap nih ya dok memandu teman-teman peserta mahasiswa Universitas Bosowa yang mungkin sudah bergabung nih sama kita dok di ruang virtual Zoom untuk membedah buku pengantar ilmu bedah ortopedi. Ya baik, Tribuners, sesaat lagi kita akan dipandu bersama dengan Dr. Wahyudi Muhsin SHMKes dalam kegiatan bedah buku ini. Dan saya juga mau menyampaikan kepada seluruh peserta yang sudah bergabung dalam virtual Zoom ini untuk mempersiapkan pertanyaan-pertanyaan menariknya, karena di akhir sesi nanti kita akan memberikan kesempatan ya tentu saja kepada seluruh Tribuners maupun juga khususnya nih spesialnya kepada teman-teman mahasiswa yang mungkin sudah bergabung menjadi peserta virtual Zoom dalam bedah buku kali ini. Silahkan untuk memberikan pertanyaannya kepada moderator. Untuk itu jangan kemana-mana karena sesaat lagi seusai jeda berikut kita akan bersama-sama dalam diskusi bedah buku pengantar ilmu bedah ortopedi Profesor Khairuddin Rasjad, MD, PhD. Seusai jeda berikut. Jalan-jalan ke pantai, atau menaiki puncak gunung, melihat dataran indah, dan membayangkan lukisan alam Tuhan yang menakjubkan akan tersaji dalam sebuah liputan menarik juga eksklusif. Ikuti perjalanan saya menuju destinasi paling epik di Sulawesi Selatan, hanya di Wisata Virtual Tribuners. Jalan-jalan ke pantai, atau menaiki puncak gunung, melihat dataran indah, dan membayangkan lukisan alam Tuhan yang menakjubkan akan tersaji dalam sebuah liputan menarik juga
juga eksklusif. Ikuti perjalanan saya menuju destinasi paling epik di Sulawesi Selatan, hanya di Wisata Virtual Tribuners. Jalan-jalan ke pantai, atau menaiki puncak gunung, melihat dataran indah, dan membayangkan lukisan alam Tuhan yang menakjubkan akan tersaji dalam sebuah liputan menarik juga eksklusif. Ikuti perjalanan saya menuju destinasi paling epik di Sulawesi Selatan, hanya di Wisata Virtual Tribuners. Jalan-jalan ke pantai, atau menaiki puncak gunung, melihat dataran indah, dan membayangkan lukisan alam Tuhan yang menakjubkan akan tersaji dalam sebuah liputan menarik juga eksklusif. Ikuti perjalanan saya menuju destinasi paling epik di Sulawesi Selatan, hanya di Wisata Virtual Tribuners. Jalan-jalan ke pantai, atau menaiki puncak gunung, melihat dataran indah, dan membayangkan lukisan alam Tuhan yang menakjubkan akan tersaji dalam sebuah liputan menarik juga eksklusif. Ikuti perjalanan saya menuju destinasi paling epik di Sulawesi Selatan, hanya di Wisata Virtual Tribuners. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Izinkan saya sebagai moderator pada bincang kampus pada sore hari ini membawa tema yang sangat menarik, yaitu pengantar ilmu bedah ortopedi, di mana buku ini menjadi mahakarya daripada ayahanda Profesor Dr. Hairun Rashad, PhD, spesialis ortopedi konsultan. Dan bincang kampus pada sore hari ini didukung oleh Fakultas Kedokteran Unibos dan Tribun Timur, yang juga diikuti oleh seluruh peserta di seluruh Indonesia. Dan yang ingin gabung silahkan ke fanpage Tribun Timur dan Facebook Tribun Timur. Jadi yang ingin bergabung silahkan, dan tentunya saya akan menyapa narasumber kita pada sore hari ini. Yang pertama, ayahanda Profesor Dr. Idrus Al-Faturusi, spesialis bedah, spesialis ortopedi. Assalamualaikum ayahanda Prof. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Iya, sehat ki ayahanda Prof. Dan di studio ada Dekan Fakultas Kedokteran Unibos, Dr. Marhain Harjo, MBiomed, PhD. Assalamualaikum Pak Dekan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Dr. Yudi. Dan Dr. Arman Bausat, spesialis ortopedi, merupakan Kadis Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan, sedang Zoom dengan Kapolri, tapi setelah itu akan gabung di bincang kampus kita pada sore hari ini. Dan saya juga sapa rekan-rekan sejawat yang mengikuti via Zoom. Semoga rekan-rekan sejawat semua dalam keadaan sehat-sehat selalu. Pada sesi kita pada hari ini, kita akan meminta kepada ayahanda Profesor Dr. Idrus Al-Faturusi, spesialis bedah, spesialis ortopedi, untuk memberikan testimoni dan arahan serta pengalaman terhadap buku-buku dan mungkin kesan-kesan terhadap Profesor Dr. Hairun Rashad, PhD, spesialis ortopedi. Waktu dan tempat kita persilahkan kepada ayahanda Profesor Idrus Al-Faturusi. Ya, waalaikumsalam. Jadi kalau kita ngomong Prof. Hairudin ya,
Jadi Prof. Hairudin itu sebagai spesialis bedah ortopedi yang ke-25 di Indonesia, ya. Kemudian di Sulawesi Selatan itu belum ada, bagian timur nggak ada, ya. Jadi beliau itu adalah spesialis bedah orto yang pertama di wilayah timur Indonesia. Nah, kemudian kita lihat juga karena masih sedikitnya ahli bedah orto, ya, jadi itu baru ada di Jakarta, dan Jakarta Center Pendidikan itu memang masih dibantu dari Australia, Singapura, Hong Kong, ya, sehingga mereka itu mengirimkan secara rutin tenaga-tenaga baik perawat orto maupun dokter-dokter untuk memberikan pelayanan di Indonesia, ya. Nah, dan sekaligus ya karena pendidikan sudah mulai di sana, pada tahun 75 itu ada 4 yang selesai, Prof. Hairudin, kemudian Ahmad Yosigito, Prof. Ahmad Yosigito itu yang mantan dirjen juga, kemudian Prof. Errol itu, dan Prof. Joko sudah ya, almarhum, itu dari Surabaya. Nah, jadi saya kira kemudian sesuai dengan perkembangan maka dibutuhkan center, ya, karena untuk menghasilkan ahli bedah orto itu tentu harus ada center. Nah, dulu aturannya itu bahwa untuk spesialis bedah orto harus melalui bedah umum dulu, ya. Kemudian bedah umum, kemudian dilanjutkan 2-3 tahun khusus mengenai bedah ortopedi. Nah, kita pada waktu itu ya, kemudian tahun 82 saya dikirim bersama Prof. Agung, Dr. Agung, kami belum profesor waktu itu, untuk ikut pendidikan bedah orto di UI, ya. Nah, kemudian tahun 84 kami selesai, dan saya kalau nggak salah saya yang ke-44 ya, ahli bedah orto bersama dengan Prof. Agung. Nah, kemudian kembalilah ke Makassar, dan kemudian bersama-sama bergabung di bagian bedah, dan mulai kita pikirkan bagaimana untuk membentuk center pendidikan orto. Nah, kan persyaratan untuk membuat center adalah minimal 5 atau 6 orang faculty member pengajar, ya. Nah, akhirnya ya dengan bantuan tenaga orto yang ada di Rumah Sakit Pelamunia, akhirnya kita berusaha agar supaya center itu ada. Dan setelah center itu ada, ya sebagai kepala bagian pertama adalah Profesor Hairudin. Nah, kita kembali kepada Profesor Hairudin, bahwa bedah orto itu saya kira sangat sangat ada link yang kuat antara Prof. Hairudin dengan bagian orto. Yang pertama, ya beliau saya kira sebagai panutan dan sebagai guru, saya itu beliau guru saya juga. Dan kemudian kita lihat bukan orto aja, saya kira ini Pak Dekan Bosowa ini, Dekan FK Bosowa ini, beliau juga yang kirim ke Jepang untuk belajar untuk dapat PhD-nya. Kemudian banyak lagi, saya kira Dirjen sekarang juga itu Prof. Kadir, Dekan sekarang ini yang calon rektor Prof. Budu, ya. Kemudian banyak sekali. Jadi saya kira Prof. Hairudin ini tidak terhitung lah jasanya terhadap pendidikan di Unhas. Karena bukan saja di kedokteran, seperti dekannya Fakultas Farmasi itu Pak Sughan itu dikirim oleh beliau juga. Kemudian kalau nggak salah, kepala bagian mata sekarang itu juga dikirim oleh beliau. Jadi bukan oleh beliau, beliau yang menguruskan. Karena di sana ada temannya beliau itu yang Profesor Hayashi yang menyiapkan dana
sehingga mereka itu bisa melakukan pendidikan S3 di Jepang. Jadi banyak sekali. Saya pun akhirnya itu selesai S3 saya itu sandwich program dengan Hiroshima University. Itu juga adalah bagaimana beliau yang yang berusaha agar supaya faculty member atau staf pengajar yang ada di UNAS itu betul-betul kuat. Jadi misalnya saya pada tahun 78-79 dikirim ke Singapura, ya, di bawah Lee and Show. Kemudian setelah saya selesai ahli bedah 81, 82 saya langsung dikirim ke Jakarta. 82 baru selesai 86 saya dikirim ke Prancis. Pulang dari Prancis diharuskan untuk mengambil S3. Nah, inilah saya kira semua jasa dari Prof. Hairudin sehingga kita betul-betul kuat sekarang ini ya. Kalau kita lihat dulu itu Unhas itu adalah center keempat ya. Misalnya pertama UI, yang kedua Surabaya, yang ketiga Bandung, keempat Unhas. Jadi kalau kita lihat Gajah Mada itu belakangan ya. Semuanya itu di belakang ya, Brawijaya itu masih di belakang, apalagi yang di Medan, itu kita semua center yang keempat. Nah, saya kira sekarang kita punya faculty member di Orto Unhas itu ada 17 orang, dan rata-rata itu sudah S3. Jadi kita punya kekuatan itu sebetulnya, kekuatan dan tidak terlepas dari jasa-jasa Prof. Hairudin ya, yang ya seperti Dr. Ruksal ya. Kemudian Dr. Tejo, ya walaupun ya akhirnya mereka mendapatkan beasiswa dikti, tapi tentu karena hubungan dengan Jepang begitu kuat, sehingga kita dengan mudah mendapatkan link untuk belajar di sana. Nah sebelum itu juga saya lihat, oleh karena komunikasi yang baik dari Prof. Hairudin, maka selama beberapa tahun itu, mulai dari tahun 75 sampai terakhir itu berhenti oleh karena ternyata terjadi kecelakaan Silk Air. Jadi kita itu tiap bulan ada pengajar dari Singapura, dari India, itu stay di ada rumahnya UNAS dulu di Jalan Haji Bau ya, dipakai di situ, mereka nginep di situ selama beberapa waktu kontrak, dan itu juga dibiayai oleh Lee and Show Foundation, sehingga kita lihat itu, dan yang saya mengatakan bahwa itu luar biasa Prof. Hairudin, karena mereka datang itu biaya oleh penyandang dana itu Lee and Show Foundation. Kebetulan pada waktu itu di Lee and Show Foundation di bidang orto itu oleh Profesor Pillay. Profesor Pillay itu adalah dulu kepala bagian orto di National University Singapura ya. Dan itu berlanjut sampai tahun berapa? Saya juga mendapatkan beasiswa Lee and Show Foundation. Jadi begitu kuatnya Prof. Hairudin punya link dengan mana-mana, sehingga ya tentu kalau kita lihat sekarang ini didikmati oleh anak-anak didik kita ya. Jadi kalau ngomong, apalagi saya lihat nggak banyak orang yang punya waktu untuk buat buku, dan beliau ini buku beliau ini saya kira itu sudah jadi pegangan utama untuk sudah banyak digunakan di fakultas-fakultas kedokteran. Apalagi kalau dia mau ngambil pendidikan orto, itu banyak, karena itu pendidikan dasar ya, pengantar orto itu, dan saya kira itu bagus sekali. Dan saya kira sekarang sudah edisi keberapa, itu cetakan yang keberapa, itu yang dibuat itu. Jadi terakhir saya ingin sampaikan bahwa Prof. Hairudin punya jasa terhadap Unhas itu luar biasa ya. Saya kira saya pun akhirnya menjadi dekan, kemudian menjadi rektor, itu tidak lepas dari jasa-jasa beliau.
Karena apa? Saya dipaksa sekolah dan lain-lain sebagainya. Dan saya lihat karena itu ya menjadikan saya punya kredit poin itu tinggi pada waktu pemilihan, baik waktu pemilihan dekan maupun pada waktu pemilihan rektor. Nah, yang terakhir, ada satu sebetulnya yang juga sampai sekarang ini hanya berhenti oleh karena pandemi. Itu ada program yang setiap 6 bulan kita kirimkan residen kita, dan itu dibiayai oleh Dr. Hamawaki. Hamawaki itu rumah sakit swasta tapi orang kaya. Itu teman pertamanya itu Prof. Hairudin. Nah, saya yang pertama ikut di sana ya tahun 92 ya, sekaligus menjajaki bagaimana penelitian saya untuk S3 saya, dan kemudian itu berlanjut sampai sekarang. Kita dikasih scholarship itu cukup besar, itu 200.000 yen, kemudian disiapkan apartemen, kemudian makan di rumah sakit dan lain sebagainya. Dan kira-kira 5 tahun lalu saya bersama dengan Prof. Hairudin ke Jepang ya. Kemudian ketemu yang punya, setelah kita makan malam, ya biasa orang Jepang sambil makan malam minum minuman ya, yang ini sake, ya mungkin kalau sudah mulai teler beliau, saya keluar bertiga, kemudian Dr. Hamawaki itu pegang tangan Prof. Hairudin, pegang tangan saya, kemudian beliau mengatakan, saya berjanji pada keluarga saya, karena ini orang kaya, dia punya rumah sakit swasta, dia punya sendiri, namanya dia, rumah sakit Hamawaki. Dia bilang, saya sudah sampaikan kepada anak saya bahwa program ini nggak boleh putus. Walaupun saya sudah meninggal, dia bilang program ini harus tetap jalan. Nah, ini semuanya saya kira jasa-jasa Prof. Hairudin yang saya kira kalau kita mau ukur dari materi ini enggak. Ini saya kira Dr. Marhain yang sebagai dekan itu tahu betul. Saya berapa kali bersama Prof. Hairudin membesuk beliau waktu masih sekolah di Okayama ya. Kalau kita ada kesempatan, Prof. Hairudin, kita pergi lihat itu Marhain, apa dia bikin di sana. Ya, jadi seperti itu. Jadi itulah saya kira sebagai pengantar bahwa Prof. Hairudin itu luar biasa ya. Saya kira kita selalu mendoakan, walaupun sekarang beliau kurang sehat, tapi saya kira banyak murid-muridnya yang mendoakan sehingga ya beliau masih umur panjang lah. Kita harapkan bahwa beliau bisa lebih sehat lagi. Saya kira ini ya, saya sebagai pengantar, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih banyak Ayahanda Prof. Idrus atas pengantar awal diskusi kita pada Bincang Kampus pada sore hari ini. Kepada audiens yang mengikuti lewat Zoom, mungkin sebentar jika ingin bertanya soal bagaimana Prof. Hairudin, mungkin bisa langsung bertanya juga kepada Ayahanda Prof. Idrus dan Dr. Marhain Harjo. Saya sambung ke Dr. Marhain Harjo. Dr. Marhain ini kan kita tahu bahwa Prof. Hairudin ini sebagai guru yang sangat peduli terhadap dunia pendidikan, yang tadi Ayahanda Prof. Idrus menyampaikan bahwa apa yang terjadi di Unhas, apa yang terjadi di kedokteran, banyak sumbangsi yang diberikan oleh Prof. Hairudin. Silakan Dr. Marhain, mungkin ada kisah-kisah atau apa yang bisa kita sampaikan kepada generasi pelanjut kita pada sore hari ini. Terima kasih Dr. Yudi ya. Seperti yang telah dikemukakan oleh Prof. Idrus bahwa sosok Prof. Hairudin ini merupakan sebuah sosok yang legendaris. Saya mengenal beliau itu sejak masih mahasiswa sebagai aktivis di kampus. Waktu itu saya sebagai Senat Mahasiswa Kedokteran Indonesia, Ikatan Senat Mahasiswa Kedokteran Indonesia yang lagi kosap di bagian bedah. Kebetulan beliau saat itu adalah kepala bagian bedah, dan beliau memang senang untuk mengumpulkan para aktivis-aktivis mahasiswa yang lagi kosap di bagian bedah. Dan banyak aktivis mahasiswa yang menjadi ahli bedah seperti Prof. Idrus, kemudian ada Dr. Warsinggi yang sekarang kepala bagian bedah, kemudian Dr. Ibrahim Labeda, dan masih banyak lagi aktivis-aktivis
yang oleh beliau dikader menjadi ahli bedah. Jadi saya waktu itu merupakan orang terakhir yang dikirim beliau ke Jepang melalui Hayashi Foundation. Setelah itu Dr. Hayashi meninggal dunia dan beasiswa itu menjadi terhenti di saya. Tapi kedekatan beliau dengan berbagai komponen, baik profesor maupun pengusaha-pengusaha di Jepang, itu menyebabkan kita setelah di belakang saya masih muda untuk mendapatkan profesor di Jepang karena nama beliau. Saya ingin menceritakan dari sisi Fakultas Kedokteran Unibos sebagai dekan. Walaupun saya kenal beliau jauh sebelum saya menjadi dekan, tapi Prof. Hairudin ini merupakan salah satu dari 5 orang yang berjasa besar dalam terbentuknya Fakultas Kedokteran Unibos. Selain Prof. Hairudin, salah satunya juga Prof. Idrus, ya, kemudian Prof. Husni Tanra, kemudian Dr. Dali Amiruddin, dan tentunya tidak lupa dekan pertama FK Unibos waktu itu Dr. Albi Mapiasa. 5 orang inilah yang saya rasa meletakkan dasar berdirinya Fakultas Kedokteran Unibos. Dan adik-adik mahasiswa yang hadir pada hari ini, jangan sekali-sekali melupakan sejarah. Walaupun Prof. Hairudin sekarang tidak aktif dalam dunia pendidikan, tidak mengajar lagi, tapi harus kita kenang sebagai salah seorang pendiri daripada Fakultas Kedokteran Unibos. Di samping itu tentu ayahanda Prof. Idrus Patorisi ini merupakan panutan kita semua, karena tanpa beliau Fakultas Kedokteran Unibos tidak pernah berdiri. Jadi begitu sejarah ikatan antara FK Unibos dengan Prof. Hairudin Rasad. Nah, kembali kepada bukunya yang kita akan bedah pada hari ini, saya mengikuti persis dari sejak saya selesai dokter, ditarik oleh Prof. Hairudin di bagian bedah, mengikuti semua ini sebagai kader-kader beliau. Jadi buku ini yang sangat berjasa dalam pembuatannya tentunya adalah orang-orang yang terlibat di situ seperti Dr. Arman, dan sebentar kita akan dengarkan dia punya testimoni, karena ucapan terima kasih dari Prof. Hairudin kepada beliau juga ada pada edisi kedua daripada buku ini. Dan juga sosok Dr. Muhammad Agung, ya, yang sekarang jadi wakil dekan 1 Fakultas Kedokteran Unibos. Dia juga merupakan salah seorang yang membantu Prof sehingga buku ini bisa ada. Nah, sekarang orang-orang yang saya sebutkan tadi itu sudah mempunyai kedudukan yang di dalam dunia pendidikan dan dunia kesehatan. Dr. Arman kita tahu sekarang jadi Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan. Dan buku ini berproses, ya. Kalau saya dapat punya edisi perdana itu sangat luks, ya, dengan cover yang tebal, dan kertasnya juga bukan seperti edisi yang sekarang ini, pun masih bagus, luks, ya. Tapi yang edisi pertamanya itu betul-betul sangat istimewa karena dicetak khusus dengan percetakan yang dimiliki oleh saudaranya Prof. Hairudin. Waktu itu percetakan Bintang Selatan. Nah, setelah melalui beberapa edisi, ya, sekarang sudah edisi keempat, cetakan 8, Prof melihat bahwa untuk supaya buku ini lebih terjangkau kepada mahasiswa, dia buat dalam edisi yang seperti ada sekarang ini. Sangat luks, ya. Sangat maksudnya terjangkau lah untuk kantong mahasiswa. Jadi Fakultas Kedokteran Unibos berterima kasih nih karena diberikan 140 eksemplar, dan alhamdulillah langsung sold out pada hari pertama. Jadi kalau teman-teman ada yang ingin memesan, ya bisa memesan buku ini melalui Dr. Wahyudi, ya, yang dipercayakan untuk mendistribusikan kepada kalangan-kalangan yang sangat membutuhkan.
seperti dalam pengantar buku ini dikatakan bahwa buku ini ditujukan kepada mahasiswa kedokteran yang belajar kedokteran, khususnya untuk ortopedi. Kemudian yang kedua adalah para residen-residen yang sedang menempuh pendidikan spesialis ortopedi. Dan yang ketiga adalah dokter-dokter yang bertugas di pedalaman, di perifer, yang sangat membutuhkan pegangan untuk melakukan tindakan-tindakan spesialis ortopedi, karena tidak ada dokter spesialis ortopedi di sana. Buku ini saya rasa kalau dikatakan sebagai pengantar ortopedi, isinya sudah lebih daripada pengantar. Tapi ya itulah Prof kesederhanaannya, sehingga walaupun buku ini merupakan sebuah karya yang sangat dalam untuk kita pelajari, tapi beliau mengatakan ini adalah pengantar ortopedi karena beliau sadar bahwa ilmu ortopedi itu berkembang terus. Pada saat buku ini dibuat, mungkin merupakan sebuah yang terkini pada saat itu, teknik-teknik ortopedinya dan pembahasannya. Tapi ilmu ortopedi berkembang terus, sehingga apa yang ada isi buku ini bolehlah dikata sekarang sebagai pengantar ke ilmu bedah ortopedi yang lebih modern. Iya. Saya kira demikian. Kak Marhain, mungkin tadi sudah Ayahanda Prof. Idrus menjelaskan soal bagaimana dan apa daripada Ayahanda Prof. Khairuddin. Tadi Dr. Marhain sudah menyampaikan mengapa Fakultas Kedokteran Undibos menggagas acara sore hari ini. Yang menarik bagi saya, Dr. Marhain, adalah bagaimana peran Prof. Khairuddin terhadap pribadi Dr. Marhain sehingga bisa seperti saat ini. Ya, bagi saya Prof. Khairuddin itu walaupun bukan orang tua biologi saya, tapi secara ideologis itu sangat mempengaruhi saya. Saya dikirim ke Jepang itu bukan karena ada hubungan keluarga dengan beliau, tapi karena waktu itu beliau tidak tahu apa yang ada di dalam pikiran beliau. Saya sedang ambil S2 untuk biomedik di Jakarta, tapi beliau tetap mengusahakan saya untuk berangkat ke Jepang. Seperti Prof. Idrus katakan bahwa beliau tidak hanya merekomendasi, tapi mengurus semuanya, mulai dari beasiswa, mulai dari profesor dan lain sebagainya. Ibarat kata saya tinggal duduk manis, duduk angkat koper saja. Angkat koper. Semuanya telah diurus oleh beliau, sampai Dr. Hayashi yang merupakan teman beliau yang memberikan beasiswa itu meninggal. Saya diutus oleh beliau untuk mewakili Prof. Khairuddin pada acara kremasi dari Dr. Hayashi, dan disitulah dikemukakan oleh teman-teman beliau di Jepang bagaimana sosok Prof. Khairuddin ini ketika Prof. Hayashi masih hidup. Jadi walaupun tidak bersaudara secara saudara kandung, tapi itu persahabatannya itu melebihi saudara. Saya kira itulah sosok Prof. Khairuddin yang bisa menjalin merawat dia punya networking ya. Bukan cuma sepanjang saya ikut beliau, pertemanan itu bukan hanya dengan Jepang, tapi dengan India. Saya 5 tahun di Malaysia, kenal bagus sama teman beliau yang namanya Prof. Saraf Ibrahim, ortopedi di UKM. Beliau kalau menceritakan tentang Prof. Khairuddin itu sudah seperti ayahnya sendiri. Itu maka di Malaysia pun terkenal sosok. Di Singapura begitu juga, di India dan banyak lagi negara-negara yang beliau mempunyai teman-teman yang sangat dekat, termasuk di Hong Kong ya. Jadi sosok ini memang merupakan sebuah legenda untuk kita. Kita harus banyak belajar dari teladan yang beliau berikan, dari ketekunan beliau, mau membuat ketulusan seperti ini, dan ketulusannya untuk membantu. Kata tadi Ayahanda Prof, bukan hanya Prof. Idrus, bukan hanya Fakultas Kedokteran saja yang diurus, non Fakultas Kedokteran juga, siapapun yang ingin sekolah selama ini difasilitasi ya Pak. Mungkin jarang yang tahu bahwa
pengoboran air untuk Al-Markas itu dari beliau juga yang bantu, sehingga Al-Markas bisa melimpah. Airnya yang kita rasakan kalau kita sembahyang di sana itu dari perusahaan beliau. Begitu juga Unhas pada beberapa titik yang digali melalui perusahaan-perusahaan beliau. Jadi sangat besar jasanya memang untuk masyarakat Sulawesi Selatan khususnya, bahkan untuk Indonesia secara keseluruhan. Iya. Sebelum kita lanjut ke mungkin Dr. Arman Bausat tadi menginfokan agak susah masuk ke channel kita, mungkin daripada teman-teman Tribun Timur untuk bisa memfasilitasi agar Dr. Arman Bausat bisa join di Zoom kita pada sore hari ini. Namun sebelumnya saya akan juga mempersiapkan murid daripada Prof. Hairudin, Dr. Irawan Hontoyunggo, spesialis ortopedi yang ada di Gorontalo, untuk bisa memberikan testimoninya selama berpendidikan di ortoped Unhas. Dr. Irawan sudah bergabung? Ya, Assalamualaikum Dr. Wahyudi. Oh iya, silakan Dr. Irawan. Mungkin sebagai murid ada di sini Ayahanda Prof. Idrus, dan tentunya kita membahas soal pengantar ilmu bedah ortopedi dari karya Ayahanda Profesor Dr. Hairudin Rashad. Mungkin selama berpendidikan di Unhas dan sempat berinteraksi, apa kesan-kesan daripada Dr. Irawan terhadap Ayahanda Prof. Hairudin? Ya, terima kasih Dr. Wahyudi Muksin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati guru saya, ayahanda saya, Prof. Idrus Paturusi. Semoga tetap sehat, Prof. Amin. Yang saya hormati senior saya, kakak saya, Dr. Marhain, yang walaupun kita cuma sempat ketemu beberapa lama saja di Gorontalo kemarin. Yang saya banggakan juga adik saya ini yang sangat sibuk sekali, Dr. Wahyudi Muksin. Seolah-olah sibuk. Kita kenal dengan Dr. Kuboy. Teman-teman sejawat yang sempat hadir di acara ini. Alhamdulillah saya diberikan kesempatan untuk bisa bergabung dalam acara ini. Jadi ketika dihubungi pertama oleh Dr. Wahyudi Muksin tentang acara ini, saya terus terang sangat kaget dan tidak percaya untuk bisa menjadi salah satu murid beliau yang memberikan testimoni tentang bagaimana Prof. Hairudin Rashad dikala saya waktu masih pendidikan. Jadi saya bisa bilang bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mempengaruhi nasib kita semua, yang mengatur nasib kita semua. Tapi melalui Prof. Hairudin Rashad, Prof. Idrus Paturusi, alhamdulillah saat ini saya bisa menjadi salah satu ortoped yang ada di Gorontalo. Menyinggung soal buku beliau, jadi dikala itu saya juga mungkin sama dengan Dr. Marhain masih sempat mendapatkan edisi pertama. Memang buku saat itu dikala saya tahun 97 kalau nggak salah itu dokter, harganya 55.000. Tapi isi dari buku itu lebih dari jutaan ilmu yang bisa saya dapatkan. Bahkan di kala itu, waktu saya ikut ujian masuk ke PPDS Ortopedi, ada teman-teman bilang, baca kok bukunya Prof. Hairudin, di situ soalnya banyak. Jadi memang saya menghatam buku itu sampai 6 kali. Membaca buku pengantar ortopedi oleh Prof. Hairudin. Dan
memang semuanya benar bahwa gambaran soal-soal yang keluar pada saat ujian itu lebih banyak berada di bukunya Prof. Hairudin itu. Memang kalau kita baca, kadang-kadang kita agak bingung ya, karena di situ ada beberapa translate yang kita belum terlalu pahami. Hanya dengan bahasa yang sedikit enak untuk, bahkan saya bisa bilang bukan cuma sedikit enak, yang memang sangat luar biasa untuk kita bisa memahaminya. Walaupun saat itu bukunya beliau itu berbahasa Indonesia, dan menurut beberapa teman-teman di kala itu, satu-satunya buku ortopedi yang berbahasa Indonesia adalah bukunya Prof. Hairudin. Jadi memang merupakan sebuah keberkahan bagi kami anak didik beliau yang bisa membaca buku pengantar ortopedi, karena kadang-kadang kami juga kan berpikir, waduh ini kalau pakai bahasa Inggris sebagai pengantarnya, kadang-kadang kan ada beberapa dari kita yang kurang paham bahasa Inggris. Tapi dengan bukunya Prof. Hairudin mempermudah bagi kita untuk bisa memahami ilmu-ilmu ortopedi sebagai pengantar masuk untuk paham tentang ilmu ortopedi. Jadi memang buku ini saya bilang buku yang sangat luar biasa, yang telah menghantarkan saya menjadi mahasiswa pendidikan ortopedi di kala itu. Kemudian di saat saya ujian, saya masih ingat ketika saya menghadap beliau untuk melapor ujian spesialis, beliau selalu bilang, belajar Kona, belajar. Yang bisa membantumu dalam pekerjaan nanti hanya ilmumu. Kami hanya bisa memberikan buku ini untuk kalian pelajari. Tapi semua berada di tanganmu. Belajar kok baik-baik. Jadi dengan beliau ini memang benar-benar satu atau mungkin banyak ya, yang sulit kita bisa gambarkan bahwa pengorbanan dan dedikasi beliau untuk kami anak-anaknya mencapai spesialis ortopedi tidak bisa digambarkan cuma dengan kalimat luar biasa. Kalau ada kalimat yang lebih dari luar biasa, itulah beliau. Jadi teriring doa semoga beliau bisa kembali sehat. Insya Allah kami semua murid-murid Prof. Hairudin selalu mendoakan semoga beliau kembali sehat. Dan yang terakhir saya berpesan buat teman-teman yang saat ini mungkin ingin masuk di bergabung dalam ortopedi, saya kira ini salah satu buku yang sangat mudah untuk dipahami, untuk dipelajari, mempermudah kita untuk belajar ortopedi. Jadi jika ingin bergabung di ortopedi, bacalah buku ini. Ini pun saya sudah mulai di Gorontalo sejak kemarin saya dihubungi oleh Dr. Wahyudi tentang buku ini. Alhamdulillah kami dari Gorontalo sampai saat ini sudah ada pemesanan 25 keping, 25 buah buku untuk kami hadiahkan ke rumah sakit kami sebagai bahan bacaan di perpustakaan. Juga mendorong adik-adik yang sementara internship di Gorontalo untuk bisa mengenal minimal tentang ortopedi dan bisa menjadi sebuah pengantar untuk masuk dalam pendidikan ortopedi. Mungkin demikian dari saya. Terima kasih atas penghargaan ini. Billahi fissabil haq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih banyak Dr. Irawan Ontoyunggo, spesialis ortopedi yang juga saat ini sebagai Ketua ID Kabupaten Gorontalo dan juga Direktur Rumah Sakit di Kabupaten Gorontalo dan Ketua KONI, banyak sekali jabatannya.
dan tentunya terima kasih banyak atas testimoninya. Dan saya juga ingin kita menunggu Dr. Arman Bausat yang ada sedikit gangguan, namun sebelumnya kembali lagi ke Dr. Marhain. Dr. Maharjo, bagaimana apa yang bisa kita petik dari ilmu-ilmu kehidupan dari Prof. Hairudin yang Dr. Marhain sendiri rasakan? Ya, yang saya lihat keistimewaan daripada Prof. Hairudin selain daripada sosoknya yang sangat saintis ya, kalau saya bisa katakan seperti itu. Di zamannya itu masih jarang seorang guru besar yang menulis buku waktu itu, karena belum dipersyaratkan untuk menjadi guru besar untuk menulis buku, tapi beliau sudah memulai. Sosok yang Prof. Hairudin selain dari segi keilmuannya, yaitu bagaimana dia merawat pertemanan, itu yang saya tidak bisa lupa dari beliau. Ketika saya pergi ke Jepang, yang pertama dititip beliau itu adalah oleh-oleh untuk teman-temannya. Bagaimana dia selalu ingat kepada temannya untuk memberikan walaupun sebungkus kopi Toraja yang saya juga waktu pertama, kenapa harus repot, sementara di Jepang orang sudah tidak menyeduh kopi dengan cara seperti di Indonesia, semuanya pakai mesin. Tapi beliau rutin untuk mengirim seperti itu. Bahkan sama saya, seperti yang Prof. Idrus katakan, dan juga mungkin sama teman-teman yang dikirim oleh beliau selalu memperhatikan. Setiap tahun pasti kalau dia ke Jepang, dia akan mengontak saya untuk mau bersilaturahmi. Sampai beberapa kali itu, setiap tahun pasti beliau hadir dan tidak pernah lupa untuk mengunjungi kami secara satu persatu. Dan mungkin Prof. Idrus waktu itu jadi rektor, sempat kita membuat MOU dengan Okayama University. Di situ peran Prof. Hairudin itu sangat luar biasa, bagaimana beliau mengorbankan waktu dan tenaganya, serta mungkin juga uangnya, karena tentu tidak murah untuk merawat pertemanan dengan orang-orang seperti itu. Dan begitu juga ketika saya di Malaysia 5 tahun bergabung di Universiti Kebangsaan Malaysia, saya temukan bahwa sosok Prof. Hairudin itu begitu dihormati. Hampir semua guru besar di UKM itu kenal beliau, dan beliau selalu ingat untuk memberikan cenderamata, oleh-oleh yang walaupun sifatnya sederhana, tapi itu bagi teman-temannya itu sangat berkesan. Mengapa seolah-olah mereka masih diingat oleh Prof. Hairudin, dan semuanya berterima kasih. Saya betul-betul kagum dengan sosok seperti ini yang tidak hanya mampu menciptakan pertemanan, tapi lebih dari itu mampu untuk merawat pertemanan itu sendiri. Saya kira ini yang sosok yang sangat berkesan dari beliau. Ya, makasih Dr. Marhain. Mungkin sedikit dari Ayahanda Prof. Idrus, apa kesan dari cerita-cerita atau pengalaman selama beberapa tahun berinteraksi dengan Prof. Hairudin untuk bisa kita jadikan ya minimal generasi-generasi muda ini bisa mengetahui apa yang menjadi catatan-catatan, cerita-cerita lucu ataupun hal-hal yang menjadi prinsip yang Ayahanda Prof. Idrus sempat berinteraksi dan sempat menjadi tim daripada ortoped secara umum. Ayahanda Prof. Idrus, silahkan Ayahanda. Jadi kalau kita sudah ngomong mengenai ilmiah ya, saya dulu beliau itu kan ngambil sandwich juga untuk S3-nya di Hiroshima. Jadi pada waktu itu terus terang yang namanya profesor, namanya spesialis, itu kita naik sepeda ya. Jadi beliau itu memang ada sepeda ya ke kampus itu, karena dulu di Hiroshima itu belum canggih penelitian binatang ya. Jadi kalau pagi-pagi ya, karena kita satu rumah, saya dengan almarhum Prof. Arifudin Joana,
Itu di situ, wah kemana? Dia bilang, saya mau pergi kasih makan, saya punya tikus dulu. Ya, jadi jam-jam makan itu dia selalu, ya namanya juga ya anak sekolah ya. Jadi seperti itu. Nah, kemudian kalau kita tahu itu sosok Prof. Arifudin itu kan bisa masak. Ya. Jadi dia memang ini di luar daripada segi ilmiahnya. Jadi kalau misalnya mau makan, kita mau makan apa ini? Palu mara. Iya, Prof. Itu Prof. Arifudin sudah bawa kunyit apa segala macam asam dari Indonesia. Jadi sudah saya potong-potong bawang apa segala macam. Prof. Arifudin masak, dia bilang karena saya tidak bisa potong-potong, saya tidak bisa masak, saya yang buang sampahnya saja. Jadi itu segi yang lain daripada itu, sehingga ya karena beliau itu menyewa rumah. Jadi dulu itu rumah ya tahun 90-an itu kan masih rumah tua, jadi tidak seperti sekarang apartemen. Kalau musim dingin itu dari celah-celahnya itu masuk itu dingin, ya masuk dingin di situ, sehingga betul-betul apa namanya situasi dan suasana yang seperti dulu itu berbeda. Nah kemudian itu kan juga kalau orang sekolah di sana itu biasanya ada istilahnya barang-barang yang dibuang. Jadi ya bukan dibuang, bukan barang-barang ini aja, kadang-kadang televisi dibuang, kulkas dibuang, karena rumahnya orang Jepang itu kecil dibuang. Jadi kalau pagi-pagi itu kita lihat itu ada yang mau dibuang ini hari, pembuangan pembuangan televisi, pembuangan kulkas, barang-barang elektronik. Nah namanya rumah-rumah itu kan pemanas apa segala macam. Ya kalau kita sebagai mahasiswa di sana kan masih sangat minim, ya nggak punya macam-macam pergi. Jadi satu kali pergi ada televisi dibuang. Nah kalau kata sama Prof. Hamid Umar sekarang ini, katanya mereka jalan ambil itu televisi. Ini bagus, ini televisi besar ini. Dibawalah televisi itu ke rumah. Celakanya sampai di rumah, rupanya televisi nggak bisa nyala, jadi terpaksa kita buang lagi. Rupanya ada orang Cina juga, mahasiswa situ, dia lihat ada juga ini televisi dibuang. Iya, Bro. Kita lihat itu orang Cina bikin pungut juga itu barang gitu. Jadi ini sisi-sisi ya namanya orang sekolah ya, walaupun pada waktu itu Prof. Arifudin sudah spesialis ya. Nah, cuman dia dapat beasiswa yang postdoc ya. Jadi besar itu beasiswa. Itu kita nginep kalau ke sana di rumah. Jadi seperti itulah, di samping saya kira apa yang disampaikan tadi semua bahwa problem itu sangat untuk bagaimana itu Ilham dan itu yang memang saya kira perlu dicontoh yang lain ya, bahwa care terhadap orang-orang itu kendala jaringan di Ayahanda Prof. Idrus. Mungkin bisa Ayahanda Prof. Idrus disambungkan kembali. Ya, sambil menunggu Ayahanda Prof. Idrus, Dr. Marhain, saya membacakan dulu Prof. Khairuddin Rasyad, PhD, spesialis ortopedik konsultan, lahir tanggal 2 Mei 1940 di Watasopeng, Sulawesi Selatan, menyelesaikan pendidikan dokter di Universitas Hasanuddin,
pada tahun 1966, ahli bedah umum di Universitas Indonesia pada tahun 1972, ahli bedah ortoped di Universitas Indonesia tahun 1975, dan PhD di Medical Science Hiroshima University School of Medicine Jepang tahun 1991, mengikuti training di bidang bedah ortopedi di University of Singapore pada tahun 1976, University of Tübingen, Jerman pada tahun 1978, dan Raymond Poincaré Hospital, Prancis pada tahun 1978. Tahun 1999 memperoleh penghargaan The Japan Orthopedic and Traumatology Foundation Jepang serta The Arthur A. Book Gold Medal dari World Orthopedic Concern atau WOC Singapura tahun di Inggris tahun 2005. Tentunya ini semua soal Prof. Hairudin. Lanjut Ayahanda Prof. Idrus, mungkin tadi terputus dengan jaringan. Closing statement dari Ayahanda Prof. Idrus soal apa yang menjadi harapan dari Ayahanda Prof. Idrus terhadap kita semua. Suaranya. Izin Ayahanda Prof, termute. Kita punya Ayahanda, punya komputer Ayahanda Prof. Ya, siap. Ya. Jadi yang saya sampaikan bahwa yang patut yang kita pelajari dari beliau itu adalah bagaimana menjaga hubungan seperti dikatakan Dr. Marhain. Misalnya ada tamu datang. Kalau ada tamu datang itu ditraktir, dientertain seperti apa, ya, sehingga itu berkesan buat mereka, sehingga hubungan ini yang selalu terjalin ya. Jadi seperti ada Prof. Patel itu di Prancis ya, sehingga saya juga sempat belajar di sana sama beliau. Itu kalau dia datang ya seperti ada satu Profesor Cosino dari Jepang, itu dibawa sampai di Puncak Jaya, ya, di Puncak Jaya Wijaya di Papua itu, ya, hanya karena dia profesor itu mau lihat apa betul orang Papua masih pakai koteka. Jadi dibawalah, kemudian dikasih foto-foto. Kemudian yang kedua lagi dibawa ke, waktu itu belum terkenal itu di apa namanya ini di NT di apa namanya pulau apa namanya binatang. Iya. Enggak, di apa namanya binatang langkanya sekarang sudah jadi apa namanya? Komodo. Jadi Komodo Island itu datang, padahal itu profesornya masih pakai perahu kayu ya, karena pada waktu itu kan belum ada pesawat dan lain sebagainya. Itu ditemani dokter Prof. Cosino. Jadi saya kira bagaimana dia men-treat tamu-tamunya itu luar biasa, sehingga berjalan seperti itu. Nah contohnya Prof. Cosino itu kepala bagian ortopedi di Yokohama University. Sehingga pada waktu saya ke sana juga, saya nggak boleh mengeluarkan uang 1 sen pun. Hotel dibayarkan, makanan, biar karcis masuk di tempat-tempat kalau ada yang kita masuk itu dibayarin sama universitas. Oleh karena pada waktu dia datang ke sini juga itu diperlakukan seperti itu. Nah Jepang itu saya kira ada ininya juga, ini yang sudah pernah belajar di Jepang. Kalau kita memberikan 1, yaitu dia biasanya kasih kita 10, ya. Sehingga ini saya kira memang yang patut kita pelajari, bahwa bagaimana Prof. Hairudin itu menjaga. Jadi kalau saya nggak salah, pernah juga beliau itu dapat jabatan sebagai Presiden Asian Orthopedic Association ya. Nah, jadi pada waktu beliau presiden di situ juga, nah ini tambah banyak hubungannya dengan para petinggi-petinggi di tingkat Asia, ya, tingkat ASEAN. Nah itu yang barangkali patutlah kita tiru. Nah jadi saya lihat, ya saya nggak bisa mengatakan, tetapi
ada beberapa pejabat itu yang mungkin karena situasi kondisi sekarang ini seperti itu, jadi apa yang dilakukan Prof. Hairudin itu sudah dilupakan ya, sehingga kalau misalnya sudah terjadi sudah nggak ketemu ya kesannya sampai di situ saja ya, nggak berbekas ya, nggak berbekas pada yang kalau mereka sudah ini ya. Jadi saya juga waktu pendidikan di Jakarta di UI itu saya dikirim ke Australia ya. Itu di Australia semua temannya Prof. Hairudin, karena yang saya katakan tadi bahwa beliau sudah ditreat, sehingga saya itu betul-betul diperlakukan juga sebagai tamu ya. Pada waktu itu kan saya masih resident trainee karena saya sudah ahli bedah ya. Kalau weekend itu profesornya dia bilang, kau kegiatan apa? Ayo kita ke range saya. Kalau di Australia kan itu tanahnya ratusan hektar, ada dia punya sapi, dia punya lain-lain sebagainya. Nah kira-kira seperti itu hubungan-hubungan seperti itu, selain bahwa perhatian beliau terhadap pendidikan saya kira juga memang ya kita nggak perlu pertanyakan lagi. Oleh karena saya ingin sampaikan sekarang alumni orto sampai yang terakhir kemarin sudah hampir 150 orang dan tersebar di seluruh Indonesia. Ya, jadi ini yang alumni UNAS ini, alumni UNAS. Jadi kalau kita sudah Indonesia itu sudah 1.500-an. Jadi kita ya cukup besar ya. Jadi sekarang kalau mau kita ke Papua, ke Sabang, ke Aceh itu sudah ada kita punya alumni ya, apalagi kalau di Sulawesi seperti di Gorontalo, di mana itu semua sudah kita isi. Dan itu semuanya saya kira tidak lepas dari apa yang pernah dilakukan oleh Prof. Hairudin. Ya. Yeah. Jadi itu tambahan dari saya. Sekali lagi ya kita doakan beliau supaya tetap sehat lah. Ya. Sebetulnya begini, itu beliau itu mulai kena pada waktu dia ke Pulau Komodo itu dengan teman-temannya dari Hikmah, ada Prof. Arifudin, ada Dr. Boy, Dr. Uke. Kemudian beliau terpleset fraktur, ya namanya orang sudah berumur, itu terjadi fraktur kompresi tulang belakang ya. Sehingga itu yang menyebabkan beliau itu agak sulit sekarang untuk berjalan. Kira-kira itu ya. Ya, makasih banyak Ayahanda Prof. Atas mungkin ada yang ingin bertanya tadi di ruang Zoom kepada Ayahanda Prof. Idrus atau kepada Dr. Marhain atau kepada Dr. Arman Bausat, bisa ditampilkan. Namun sebelumnya Dr. Marhain saya persilahkan untuk apa yang menjadi alasan Dr. Marhain untuk bisa menjadikan spirit daripada Prof. Hairudin ini. Ya, sangat jarang tokoh seperti Prof. Hairudin yang dimiliki oleh Universitas Hasanuddin pada khususnya maupun Indonesia secara keseluruhan ya. Dan juga banyak orang yang menerima kebaikan-kebaikan beliau dalam hal pendidikan, dalam hal jabatan, dalam hal usaha ya. Dengan demikian sudah selayaknya lah bahwa kita memikirkan ada semacam yayasan yang bisa meneruskan apa yang menjadi kepedulian Prof. Hairudin selama ini di dunia pendidikan, di dunia sosial dan kemasyarakatan, yang kita bisa harapan saya kalau kita kumpulkan semua murid-murid beliau yang pernah menerima ininya, saya kira tidak mudah, tidak susah untuk membuat sebuah foundation yang kemudian akan foundation ini yang akan kita gagas sehingga semangat beliau. Saya tahu persis di sini hadir beberapa orang anak beliau ya, ada Ilhamsa Hairudin ya, ada Irma dan lain sebagainya, dan saya kira beliau ini sangat tidak membedakan antara anak biologisnya dengan anak ideologisnya. Ada Kak Irma ya? Iya. Kemudian juga kita tahu di sini ada Dr. Alwi Mapiase ya, yang merupakan dekan pertama Fakultas Kedokteran
Unibos yang tentunya juga dekat dengan Prof. Hairudin. Kalau istilahnya Dr. Alwi ini waktu zaman mahasiswa dia macannya kampus ya, tapi yang bisa menjinakkan beliau itu adalah Prof. Hairudin, mengembalikan ke dunia akademis, bahkan sampai menjadi PhD. Mungkin bagus juga ditanyakan kepada Dr. Alwi pengalaman beliau selama berinteraksi dengan Prof. Hairudin ya, ketika mahasiswa dan ketika mendirikan Fakultas Kedokteran Unibos. Mungkin sebelumnya Dr. Alwi bisa monitor. Ada satu barangkali. Oh iya, silakan Ayahanda Prof. Itu tahu nggak kompleks ID di Panakukang? Iya, Ayahanda Prof. Dokter. Itu kompleks nggak ada kalau bukan Prof. Hairudin itu. Oh. Dulu itu tanah kosong, sawah-sawah. Iya. Kemudian beliau urus dan kemudian bikin kapling di sebelah oleh dokter-dokter. Ya, jadi kalau dibilang kompleks ID itu selalu harus dikaitkan dengan jasanya Prof. Hairudin, sehingga ada. Nah, saya nggak punya rumah di situ karena waktu itu beliau urus, kita ini masih residen, nggak punya duit ya. Tapi semua senior dokter itu rata-rata punya rumah di sana, di kompleks ini. Akhirnya saya juga ingin sampaikan, saya lupa tadi bahwa salah satu jasa beliau di luar dari segi akademiknya itu adalah menyiapkan perumahan untuk dokter-dokter ya. Nah itu. Iya. Itu yang ditambahkan ya. Iya, makasih Ayahanda Prof. Ini menjadi yang baru buat kami ini, ternyata kompleks ID digagas oleh Ayahanda Prof. Hairudin. Makasih banyak Ayahanda Prof. Idrus atas masukan dan info yang menarik ini. Mungkin Dr. Alwi yang bisa monitor. Kalau tidak, kita beralih ke ada ya? Oh ya, silakan Dr. Alwi memberikan testimoninya selama menjadi yang berinteraksi dengan Prof. Hairudin. Ya, terima kasih Dr. Wahyudi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kanda Dr. Idrus, Pak Dekan, dan tentu para peserta webinar pada sore hari ini. Yang saya mau bilang mengenai bagaimana kita buat ini Fakultas Kedokteran Unibos. Orang yang pertama, karena ini amanah yang disampaikan oleh Prof. Saleh sebagai rektor pada waktu itu, orang yang pertama saya sampaikan kepada siapa, yaitu Prof. Hairudin. Prof, saya disuruh bikin Fakultas Kedokteran. Dia bilang, siapa yang suruh? Halo, kedengaran ini? Halo, kedengaran? Iya, kedengaran. Iya, Prof. Dia bilang, siapa yang suruh? Prof. Saleh. Ya, kebetulan Prof. Saleh ini adalah selecting kita ke sekolah ya, waktu ke Jepang. Saya, Prof. Saleh, almarhum Prof. Ramli Rahim, dan ada satu yang bekas dekan di RC, dan saya. Jadi dua dari dengan Pak NA ya, Pak Gubernur. Jadi kita dua dari kedokteran, satu dari pertanian dan dua dari teknik. Ya karena hubungan inilah Pak Saleh mengatakan mau bikin Fakultas Kedokteran. Saya juga sebelumnya itu saya coba tanya-tanya bagaimana sulitnya pada waktu itu, karena moratorium pada waktu itu di Januari ya, Januari lupa tahun berapa. Kita ada di September. Saya sampaikan ke Prof. Hairudin, Prof, bagaimana ini Prof? Piu kasih tahu dulu itu Prof. Idrus. Jadi saya sampaikan Prof. Idrus begini. Kemudian atas waktu itu
saya sampaikan ke Prof. Husni, Prof. Dali, mulailah kita berpikir untuk bagaimana apa-apa strategi kita untuk melakukan ini. Kita pada waktu itu di September, padahal moratorium Januari. Kita coba kebut untuk buat proposal dan kita coba bawa ke menteri, kita coba bawa ke Pertis pada waktu itu. Alhamdulillah kita bisa buat fakultas kedokteran. Ya walaupun kita harus ke Airlangga ya pada waktu itu karena mungkin kapasitas dari fakultas kedokteran UNHAS pada waktu itu sudah terlalu banyak ya, karena dia harus menjadi apa namanya, kalau tidak salah mengasuh UNI, mengasuh UNISMU, mengasuh apa lagi Universitas Cendana, kemudian ada satu lagi Al Khairat. Jadi mungkin pertimbangan pada waktu itu jadi kita untuk masuk ke situ agak ya terus terang agak sulit ya, karena memang terbatas pada waktu itu. Jadi kan kita beralih ke Airlangga. Nah, itu juga saya tanyakan kepada Prof. Hairudin, bagaimana ini Airlangga? Oh iya, ada itu Hamsa di sana. Coba tanya itu Hamsa bagaimana. Kalau kira-kira bagaimana, coba ya, kok bisa ke sana itu. Nah, saya coba. Kebetulan Hamsa ini adalah satu kelas dengan kita di FK tahun 75. Ya. Nah, waktu itu beliau sebagai ketua departemen anestesi. Itulah yang mempertemukan kita dengan Prof. Toyo pada waktu itu dekan. Sehingga terjadilah komunikasi dan akhirnya ya ada MOU untuk kita bekerja sama. Nah, itu yang barangkali ya bagaimana kedokteran ini bisa berdiri sampai saat ini seperti sekarang. Yang kedua saya mau sampaikan, tadi ada disebut-sebut bahwa Pak Dekan tadi menyebut-nyebut mengenai saintis yang cukup handal ya, Prof. Hairudin ini. Nah itu saya tahu persis bagaimana terciptanya itu buku. Karena begini, ceritanya ini buku, saya baca identitas bahwa seorang profesor itu hanya nama kalau tidak punya buku. Itu kalau tidak salah ditulis oleh salah seorang seniman ya. Kalau tidak salah almarhum Ishak Ngeliaratan. Waktu itu kami baru pulang ya dari Jepang dan diparkir di situ di ortopedi, beberapa teman di situ yang diparkir di situ termasuk yang jadi ortoped sekarang itu adalah siapa? Dr. Jufri, tapi yang lain yang terparkir di situ tidak ada yang jadi ortopedi termasuk saya yang akhirnya jadi spesialis kulit ya, termasuk Ahmad Wirawan jadi bedah anak, kemudian almarhum Kamarudin ya. Ya itulah kira-kira awalnya. Saya kasih tahu, sampaikan, saya kasih lihat itu koran Prof. Hairudin. Begitu dia baca itu koran, langsung dia panggil sekretarisnya. Buka buku langsung dia suruh tulis di situ. Mulai dari strukturnya dulu, kemudian pelan-pelan ngambil buku semua, dan kemudian itulah proses yang sampai sekarang mungkin Dr. Arman, Dr. apa ini, setelah saya hijrah ke kulit pada waktu itu, yaitu proses lanjut. Dan memang Prof. Hairudin ini sangat ya, artinya kalau saya lihat sosok Prof. Hairudin ini orang yang punya siri sangat tinggi ya, punya malu yang sangat tinggi ya, apalagi di dunia yang seperti sampaikan tadi Pak Dekan bahwa mungkin salah seorang yang sangat apa namanya jiwa saintisnya itu melebihi mungkin banyak orang. Oleh karena itu dia punya sensitivitas yang sangat tinggi sehingga itulah yang membuat terciptanya buku itu. Nah, kemudian yang ketiga yang saya mau sampaikan, kita ini juga dikirim oleh Prof. Hairudin. Pada waktu itu Prof. Adnan ya jadi kepala kalau tidak salah dekannya pada waktu itu mau dibuat ini departemen imunologi. Oleh karena itu dicarilah ini dosen-dosen muda. Pada waktu itu saya ditempatkan di PBL ya. PBL waktu itu bukan PBL seperti sekarang.
Tapi PBL yang dulu itu seperti apa ya? Ya, bentuknya itu bagaimana klinik ini, bagaimana bagian-bagian preklinik ini bisa teraplikasi di dalam persoalan-persoalan sosial kemasyarakatan, sehingga ada pengalaman, ada kaitan antara preklinik dengan klinik. Ya, misalnya anatomi, bagaimana kita mengaplikasi pengetahuan-pengetahuan anatomi itu dan melihat langsung. Itulah PBL yang dulu. Oleh karena itu pada waktu itu dicari dosen-dosen muda, termasuk saya sebagai sekretaris PBL pada waktu itu, dan ketua saya kalau tidak salah pada waktu itu adalah almarhum Dr. Usman Tatta. Nah, itulah. Jadi kita 4 orang ini memang disetting untuk belajar imunologi ya. Yang pertama saya itu di setting untuk mempelajari alergi imunologi. Yang kedua Dokter Insan untuk alergi reumatologi. Kemudian Hatta itu di setting kalau tidak salah molecular biology. Kemudian Dr. Safrudin itu di setting untuk imunoparasitologi. Jadi kita 4 orang ini di Toyama di rumahnya Dr. Hayashi. Kebetulan rumahnya itu adalah sekaligus rumah sakit ya. Yang biasa disebut sebagai Ryojin Byoin, rumah-rumah rumah penitipan orang tua. Nah, inilah barangkali yang saya sampaikan bahwa begitu luar biasa Prof. Hairudin ini dari semua aspek ya. Malah seperti apa yang dikatakan tadi ya Pak Dekan tadi, bahwa saya sebenarnya itu sudah hampir dipecat ya, karena ya ada trouble sedikit di Fakultas Kedokteran pada waktu itu, sehingga beliau yang banyak motivasi karena dari saya ini masih dianggap masih ada sedikitlah hubungan seperti itu ya dari keluarga-keluarga, sehingga dia sangat memperhatikan itu ya. Jadi itulah kira-kira selintas bagaimana saya mengenal sosok Prof. Hairudin. Saya kira itu. Terima kasih. Makasih banyak Dr. Alwi Marpiasa, spesialis kulit yang juga merupakan dekan pertama daripada Fakultas Kedokteran Unibos yang sudah memberikan testimoni apa dan bagaimana ketokohan daripada Ayahanda Prof. Dr. Hairudin Rasyad, PhD, spesialis ortopedi konsultan. Saya sapa Dr. Arman Bausat, spesialis ortopedi yang sudah bergabung, yang juga merupakan Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan. Dr. Arman, monitor? Iya. Iya, silakan Dok. Mungkin kita saat ini ada Ayahanda Prof. Idrus, ada Dr. Marhain Harjo, dan Dr. Arman Bausat sendiri sebagai narasumber pada bincang kampus kita pada sore hari ini. Apa kesan daripada Dr. Arman terhadap sosok Profesor Dr. Hairudin Rasyad, PhD, spesialis ortopedi? Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggak bisa dia. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore yang Dr. Arman, mungkin sinyal ya? Dr. Arman mungkin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Ya, tapi jadi yang saya hormatnya Prof. Idrus, hadir teman-teman saya yang lain yang sempat ikut acara bincang sore ini. Terima kasih kesempatan yang diberikan kepada saya dalam bagaimana peran Prof. Hairudin dalam membina kami, ya, menjadikan kami jadi manusia-manusia yang bisa tahan mental dan tahan segala. Saya merasa saya terbina oleh beliau, termasuk juga guru saya Prof. Idrus dalam membentuk karakter saya, di mana kalau saya ingat beliau ya, pengalaman ketika saya baru masuk di beliau lah mungkin yang saya sebenarnya ada kenangan bagus. Izin sebelum saya masuk ke bukunya beliau ya, jadi ada kenangan baik beliau. Saya ketika saya close up di bedah waktu itu,
Dia mengajak saya, dia suruh saya menggambar. Kemudian beliau mengajak saya waktu itu, saya ingat tahun 88 untuk mengajak untuk masuk bedah saraf. Hilang. Sambil menunggu bergabungnya. Oh, silakan. Silakan Dr. Rahman, lanjut. Pengalaman saya persingkat, saya barangkali dokter. Biar panjang-panjang Dr. Rahman. Iya. Jadi beliau ini guru yang paling saya kagumi. Saya belajar banyak tentang etos kerja. Saya belajar banyak tentang bagaimana caranya mengejar sesuatu dengan cara-cara yang baik. Saya juga banyak belajar ketika beliau mulai membuat buku pengantar ilmu bedah ortopedi. Ketika itu saya ingat saya masih residen bedah, dan saya lihat betul beliau dengan hampir setiap hari duduk di kursi mengeluarkan semua ide-idenya melalui berbagai referensi maupun pengalaman-pengalaman beliau, sehingga buku tersebut itu terbit, dan sampai saat ini buku pengantar bedah ortopedi ini saya kira hampir semua fakultas kedokteran di Indonesia itu memakainya juga. Dan buku ini juga saya jadikan pegangan dalam ketika saya pendidikan bedah ortopedi, karena pada prinsipnya saya tidak perlu banyak membaca. Yang penting saya menguasai saja ilmunya Prof. Hairudin yang ada di situ. Saya pikir saya bisa mengetahui ortopedi, walaupun dan tujuan saya alhamdulillah saya waktu di situ saya bisa lulus juga di ortopedi dengan baik. Tapi semua ini beliau memang dalam mendidik kami itu sangat memang cukup keras, tapi beliau juga bersahaja, dan jiwa penolong beliau cukup sangat tinggi menurut saya ya. Kenapa? Saya ingat waktu saya pendidikan bedah, saya mau persiapan ujian akhir, penelitian akhir, saya di waktu itu penelitian saya sama Prof. Ahmad kena ada masalah sedikit, penelitian saya terhalang-halang, tapi beliau ya melihat saya dalam keadaan kesulitan, beliau datang sebagai penolong saya untuk mengambil saya sebagai penguji beliau untuk membuat penelitian akhir. Dan alhamdulillah penelitian saya cuma selesai 1 bulan gara-gara beliau. Jadi itu kenangan-kenangan yang betul-betul beliau sangat membantu saya dalam hidup saya. Barangkali pesan saya sama beliau sangat baik. Semoga beliau, saya berdoa semoga beliau sehat-sehat terus. Kalau saya ingat beliau sangat ingin kami menjadi orang baik. Maaf. Dari saya. Izin dok, barangkali itu saja dari saya dok. Kenang-kenangan sama beliau. Izin Dr. Yudi, saya kira. Assalamualaikum. Tidak baik. Kepada Prof. Hairudin Rasad, dan mengakhiri daripada bincang kampus kita pada sore hari ini, mungkin kepada Ayahanda Prof. Idrus bisa memberikan closing statement kepada kita semua di bincang kampus sore hari ini. Silakan Ayahanda Prof. Ya, jadi satu lagi kelebihan Prof. Hairudin ya, bahwa dia bisa membaca kira-kira ini orang seperti apa.
Ya, saya bisa sebut satu-satu itu ya. Katakanlah Dr. Mansur Arif, Dr. Ruksal, Dr. Mansur Marhain, Prof. Budu, dan banyak lagi. Jadi karena ya saya dekat dengan beliau, kalau sudah ya panggil saya. Terus begitu bagus itu tuh, pagi-pagi dia sudah datang. Ya. Jadi dia itu sambil begitu, dia sudah mulai bikin penilaian. Iya, Prof. Ya. Lihat itu, kalau tidak disuruh pulang dia tidak pulang itu, ya. Jadi apa namanya? Memang beliau punya insting ya, punya feeling untuk melihat ini orang memang yang bisa diharapkan. Dan saya lihat semua yang dia tunjuk dan dia bantu itu saya lihat itu semuanya jadi. Nah, mengenai buku, saya kira memang yang berjasa itu Dr. Agung dengan Arman, karena ini Arman, satu kelebihannya Arman sebetulnya ya. Arman itu orangnya lincah. Kalau disuruh saya sering ya saya biasa marah juga sama dia, tetapi ya saya senang karena dia itu bertanggung jawab kalau sesuatu yang. Jadi saya pernah satu kali di luar nih, saya mau presentasi. Saya bilang, Dokter Arman bisa nggak ditolong? Saya punya presentasi ini. Cepat sekali dia bikin, dan karena waktu itu masih susah ya kirim email dan lain sebagainya. Tapi kira-kira seperti itulah sosok Dokter Arman. Jadi pada waktu mau pemilihan sebagai kepala dinas atau direktur dan lain sebagainya, ya saya memang bilang, Dokter Arman, bagaimana kalau you saja yang jadi kepala dinas? Dia bilang, wah jangan saya, Prof. Saya ini bagaimana pasienku nanti, ya. Tetapi terus terang beliau itu karena tanggung jawab dan ya, saya kira cukup cerdas, karena walaupun tanggung jawabnya ada, kalau tidak cerdas melakukan sesuatu itu kan tidak jadi juga, ya. Jadi cepat dia selesaikan ya termasuk buku itu. Saya tahu betul itu Prof. Herudin duduk ada di situ, dirubah ininya, dirubah itunya, dan saya kira itu Dokter Agung ya masih banyak orang yang tidak paham mengenai internet, mengenai dan lain sebagainya. Dia itu sudah kuasai, termasuk saya pada waktu mau menyusun S3 saya itu banyak dibantu oleh Dokter Agung juga dan istrinya Asna, ya, dia siang malam di rumah tuh. Nah, jadi saya kira closing statement dari saya bahwa ini menyampaikan apresiasi dan penghormatan kepada Prof. Herudin itu tidak. Saya kira semuanya yang bicara itu dari hati yang paling dalam, dan karena memang keikhlasan beliau dalam membantu, sehingga tidak ada interest apa-apa bahwa kita mau ini ya. Saya terus terang lebih banyak dikasih uang oleh Prof. Herudin daripada saya memberikan kepada beliau, ya, karena ya beliau adalah guru yang betul-betul ya sangat prihatin, sangat ikhlas. Dan dia orang Selayar. Terus namanya Alwi bagaimana, Bang? Kedengaran, Prof. Kedengaran Ayanda, Prof. Putus. Ya, mungkin sambil menunggu Ayahanda Prof. Idrus untuk bergabung kembali, kami ucapkan banyak terima kasih juga kepada seluruh audiens yang mengikuti bincang kampus kita pada sore hari ini. Mohon maaf kalau ada yang
belum bisa join karena keterbatasan, karena kita targetnya sudah melebihi daripada kuota, dan bisa diikuti di YouTube nanti Bincang Kampus yang kerjasama Universitas Bosowa, dalam hal ini Fakultas Kedokteran dan Tribun Timur. Mungkin Ayahanda Prof. Idrus sudah bisa gabung? Nggak bisa ya? Belum? Sudah? Ya, terakhir closing statement juga Dr. Marhain sambil menunggu. Ya, jadi saya kira. Ya, silakan Ayahanda, lanjut ke Ayahanda. Ya, silakan. Jadi saya itu ya, sehingga kita lihatlah orang-orang yang jadi sekarang semuanya itu, termasuk saya terus terang, itu oleh karena peranan beliau ya. Jadi kalau misalnya dengan penuh emosi Dr. Arman menyampaikan itu, ya memang ya, bahwa semuanya kita seperti itu mengharapkan. Saya pada waktu sakit ya 2 kali saya besuk beliau, cuman saya sampaikan, Prof, barangkali yang lain itu tidak terlalu mudah untuk ketemu kita, karena ini kan suasana pandemi, karena beliau ya sudah umur, kemudian sakit, jangan sampai nanti kena apa namanya, ketularannya virus lagi, kan bisa lebih berbahaya lagi. Nah, tetapi seperti itulah, saya kira mungkin Prof. Hairudin mendengarkan ya perbincangan kita, paling tidak keluarga, saya kira tadi semuanya, saya kira walaupun yang tidak langsung memberikan testimoni, tapi saya yakin semua murid-muridnya itu dengan ikhlas mendoakan agar supaya Prof. Hairudin bisa lebih sehat lagi. Saya kira terlalu banyaklah yang telah diberikan oleh beliau ya terhadap kita-kita sekalian ini. Dan paling akhir saya ingin mengatakan bahwa ini generasi-generasi baru, ada Dr. Marhain sebagai dekan, ya mudah-mudahan bisa lebih baik lagi ke depan karirnya. Tetapi contohilah, saya kira orang tua kita, contohilah guru kita, bagaimana cara berkomunikasi yang baik agar supaya semuanya itu bisa lebih mudah untuk kalau kita diberikan amanah untuk menjalankan amanah itu. Saya kira terima kasih juga kepada pihak Bosowa ya, Fakultas Kedokteran yang telah memfasilitasi acara ini. Saya kira itu tambahan dari saya, Dr. Wahidi. Terima kasih banyak Ayahanda Profesor Dr. Idrus Paturusi, spesialis ortopedi konsultan, dan sosok beliau juga menjadi inspirasi buat kita juga sebagai sosok Prof. Idrus sebagai dokter medan bencana. Di mana ada medan bencana, Prof. Idrus, Ayahanda Prof. Idrus duluan ada. Dan itu memberikan spirit buat kami-kami, anak-anaknya, generasi muda, untuk memberikan motivasi kepada kami semua. Terakhir closing statement daripada Dekan Fakultas Kedokteran Unibos, Dr. Marhain, silakan. Terima kasih Dr. Yudi. Tadi pagi sebelum kita melaksanakan kegiatan bedah buku ini, kita mencoba bersilaturahmi ke rumah Prof. Hairudin, kemudian berbincang-bincang dengan beliau sekaligus minta izin untuk mengadakan bedah buku ini. Dan sebagai closing statement saya ingin menyampaikan apa yang beliau titipkan kepada kita semua peserta bedah buku pada hari ini, bahwa apa yang beliau tinggalkan dalam bentuk buku pengantar ilmu bedah ortopedi ini, itu sekiranya bisa dijadikan sebagai amal jariah beliau. Jadi beliau meminta kepada seluruh mahasiswa kedokteran ya untuk membaca buku beliau, begitu juga kepada seluruh calon residen ortopedi dan juga dokter-dokter yang bertugas di puskesmas, supaya bisa menjadikan buku ini sebagai referensi. Dan beliau sangat berharap bahwa apa yang telah diberikan dalam bentuk buku ini itu menjadi amal jariah bagi beliau, dan mohon doanya sehingga Prof. Hairudin tetap sehat walafiat, walaupun dengan kondisi yang tidak seperti biasanya, tapi beliau masih berpikir secara bagus,
dan juga masih mengingat semua yang menjadi memori beliau. Jadi kita doakan semoga guru kita Prof. Khairuddin tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dan semoga buku pengantar ilmu ortopedi ini menjadi sebuah sumbangan beliau terhadap dunia pendidikan. Dan kalau kita ingin untuk mendapatkan buku ini, maka silakan berhubungan dengan Dr. Wahyudi yang akan mengirim kepada teman-teman yang membutuhkan. Atas nama Fakultas Kedokteran Universitas Bosowa, saya mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada para narasumber, dan juga teristimewa kepada Tribun Timur yang selalu memberikan tempat kepada Fakultas Kedokteran Unibos. Selama saya menjabat sudah 2 kali kita melakukan bedah buku, ya. Yang pertama tentang buku tentang COVID-19, ya, apakah sebuah konspirasi atau sebuah itu sudah kita pernah bedah di Universitas Bosowa. Dan kali ini kita membedah buku pengantar ilmu bedah ortopedi, buah karya dari sang maestro kita Profesor Dr. Khairuddin Rashad, PhD, spesialis ortopedi, konsultan. Semoga ini menjadi semacam inspirasi kepada kita semua, khususnya saya, untuk bisa mengikuti jejak dari beliau. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Dr. Marhain, terkhusus terima kasih banyak atas waktu, inspirasi, ilmu yang disampaikan oleh Ayahanda Profesor Dr. Idrus Paturusi, spesialis bedah, spesialis ortopedi konsultan, yang banyak memberikan apa dan bagaimana Prof. Khairuddin, dan tentunya itu menjadi pembelajaran buat kita semua audiens yang mengikuti bincang kampus kita pada hari ini. Terima kasih banyak kepada Dr. Arman Bausat. Kami yakin bahwa apa yang dirasakan Dr. Arman semua dirasakan oleh kita-kita semua yang bukan dari mana saja, bukan hanya ortopedi, tapi spesialis lain dan umum pun murid-muridnya pasti merasakan hal yang sama yang dirasakan oleh Dr. Arman Bausat. Terima kasih banyak atas waktu, walaupun saya tahu bahwa tadi sudah menghadiri konferensi pers dan Kapolri sehingga sempat terlambat, dan itu pun menyisihkan waktu. Terima kasih Dr. Arman, dan terkhusus kepada Dr. Marhain Harjo, MBiomed PhD, sebagai Dekan Fakultas Kedokteran Unibos, yang menggagas bincang kampus pada hari ini, dan kepada Tribun Timur. Atas semuanya kami ucapkan terima kasih dan permohonan maaf yang sebesar-besarnya kepada peserta yang mungkin mau join tapi tidak bisa. Kami mohon maaf, dan tentunya satu kata yang kita bisa ambil dari bedah buku kita pada sore hari ini adalah bagaimana Prof. Khairuddin itu memberi inspirasi, ilmu kehidupan dan ilmu kedokterannya itu lengkap yang diberikan oleh Prof. Khairuddin. Saya sebagai moderator bincang kampus pada sore hari ini, Dr. Wahid Muksin, SH MKes, menyerahkan kepada host kita yang cantik, Kinan, untuk bisa meng-closing bincang kampus kita pada sore hari ini. Silakan. Ya, baik, terima kasih Dr. Wahyudi atas waktunya juga pastinya, dan kesediaannya menjadi moderator memandu kegiatan bedah buku kita pada sore hari ini, sehingga mungkin tugas saya sebagai host ini agak terkurangi. Tapi di samping rasa syukur saya juga ya, saya juga dari tadi mengikuti terus bedah buku ortopedi ini, dan tentu saja saya sangat sepakat dengan Dr. Wahyudi bahwa banyak sekali kisah inspiratif, ilmu, bahkan pengalaman dari Profesor Dr. Khairuddin Rashad yang bisa kita jadikan pelajaran, bukan hanya dalam ilmu kedokteran, juga mungkin pengalaman beliau tapi dalam kehidupan sehari-hari bisa kita terapkan. Nah, baik teman-teman yang sampai saat ini juga masih bergabung ya di virtual Zoom bersama kita, saya juga pastinya mau mengucapkan dulu terima kasih banyak
dan rasa hormat saya juga pastinya pada 3 narasumber dan moderator kita pada Bincang Kampus dan program bedah buku pengantar ilmu bedah ortopedi kita pada sore hari ini. Yang pertama saya mengucapkan terima kasih kepada yang terhormat Bapak Profesor Dr. Idrus Apaturusi SPB SPOT, dan dilanjutkan dengan yang saya juga hormati dan terima kasih banyak kepada Bapak Dr. Arman Bausat SPOT, dan pastinya di samping saya Bapak Dr. Marhain Harja Biomed PhD yang juga bersama kita langsung live. Dan tentu saja siapa lagi kalau bukan moderator keren dan ganteng juga nih, ada Pak Dr. Wahyudi Muhsin SHMKes yang sudah memandu jalannya bedah buku ilmu bedah ortopedi pada sore hari ini. Dan saya juga tadi mendengar nih, kalau buat teman-teman ataupun peserta yang saat ini gabung ya Dok sama kita sore hari ini, bisa memesan buku langsung menghubungi Pak Dr. Wahyudi ini, boleh langsung di call, dihubungi untuk pemesanan buku. Nah baik teman-teman Tribuners dan juga seluruh peserta, saya juga dulu mau menyapa nih sebelum kita akhiri, boleh silakan semua teman-temannya yang bergabung ya di virtual Zoom. Dan tentu saja mungkin mohon maaf juga karena room yang disiapkan mungkin terbatas, tapi teman-teman boleh menyaksikan hari ini live kita dalam kanal YouTube Tribun Timur. Sisa diketik Bincang Kampus edisi 28 Desember Selasa di searching YouTube-nya, dan itu sudah muncul edisi bedah buku ortopedi kita pada sore hari ini. Dan buat teman-teman Tribuners jangan lupa juga untuk mensubscribe, dan bukan hanya itu, silahkan juga di-share agar apa yang kita bahas hari ini bisa bermanfaat untuk banyak orang. Baik, terima kasih banyak Dr. Wahyudi, dan terima kasih banyak juga Dok sudah mau bergabung bersama kita semua. Dan teman-teman yang saat ini mungkin masih di Zoom, boleh nih dinyalakan dulu kameranya, kita sesi foto bersama dulu. Boleh di screenshot teman-teman operator. Nanti kita screenshotnya per slide ya, jadi teman-teman boleh dengarkan suara operator. Jadi silakan dinyalakan dulu semua kameranya, diaktifkan. Silakan yang cantik-cantik, yang ganteng-ganteng nih, kapan lagi ya foto sama dekan nih, boleh. Oke. Baik, ini untuk slide pertama dulu. Ya, slide kedua. Oke, slide selanjutnya. Slide kedua. Oke, ini masih banyak nih kayaknya yang masih non-aktif ya kameranya. Bisa dinyalakan dulu nih. Ada Brahma Pengansa, Cherry Dialorosa, Pauline, Firdaus, ada siapa lagi nih? Suka ini, boleh nih semuanya dinyalakan dulu. Ya oke. Oke, selanjutnya slide ketiga. Mungkin slide ketiga kita sambil, Dok boleh nih dipegang bukunya. Iya. Baik. Teman-teman di slide ketiga boleh nih. Oke. Oke. Sudah di screenshot. Oke, silahkan lanjut slide keempat. Ya, baik. Baik, terima kasih teman-teman peserta yang antusias dan semangatnya keren sekali ya pada bedah buku ortopedi kita pada sore hari ini. Terima kasih sudah mau meluangkan waktunya nih teman-teman di sore harinya ya. Insya Allah dapat ilmu yang bermanfaat dan juga pastinya dapat waktu yang hangat karena bisa sharing langsung sama narasumber-narasumber yang hebat. Dan nanti untuk linknya teman-teman sekali lagi boleh dilihat di link YouTube Tribun Timur, ketik saja Bincang Kampus dan bedah buku ortopedi pada edisi 28 Desember 2021. Dan terima kasih untuk semuanya sekali lagi. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Saya Kinan Aulia mewakili kru yang bekerja pamit. Terima kasih dan sampai jumpa pada Bincang Kampus episode selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih Prof. Idrus. Terima kasih Pak Arman, terima kasih Pak Marhain, terima kasih juga Pak Kafidals Muhsin. Salam cinta dari ujung kandang Jaya Kesehatan Nasional. Terima kasih.